Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq dengan nomor peserta 170749000044 dan nomor induk mahasiswa 2458211106. Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 18 Lebong, Kecamatan Rimau Pegadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 2 LPTK YM Curug, Rejang Lebong tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema bab 2, judul Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Gerak. Semangat sekali untuk mulai pelajaran pada hari ini. Nah, dan Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ya, tolong bangkunya dirapikan, diluruskan. Kalau masih ada sampah, tolong bersihkan dulu dan diambil. Sudah? Semua, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kelas, silakan pimpin dulu doanya sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada Bapak? Bapak absen dulu ya. Pezi? Putra? Arya? Pak. Zentia? Yurdi? Dela? Deli? Udah ya? Semuanya ada semua pada hari ini ya? Ada yang tak masuk kan? Alhamdulillah. Karena pada hari ini bisa hadir datang ke sekolah untuk belajar. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, yang pertama kita pengamalan Profil Pancasila dan Demokrasi Alami dulu. Untuk pengamalan tersebut, ya. Pada hari ini kita membaca ayat pendek terlebih dahulu. Ya. Hari ini kita akan bacakan ayat pendek yaitu surah Al-Maun pada 12. Nah, anak Bapak putra serta Yuda silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membacakan surah Al-Maun. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal
Alhamdulillah. Semoga dengan selalu mengawali ya pembelajaran dengan membaca Quran, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu belakang? Masih. Apa pelajaran kita minggu belakang? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu belakang? Siapa? Nah, coba. Siapa? Apa pelajaran kita minggu belakang? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, siapa lagi yang tahu apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Ada yang bisa? Ada. Coba, Yuda. Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Nak? Dalam Islam, Allah menciptakan alam semesta adalah untuk membuktikan keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Alam semesta juga menjadi sarana untuk mengenal kekuasaan Allah dan sebagai tempat hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran dan kemahakuasaan Allah. 2. Sebagai sarana untuk mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah. 3. Sebagai tempat hidup bagi manusia dan makhluk hidupnya. 3. Nah, itu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Demi keberlangsungan hidup kita, demi untuk tempat tinggal kita agar kita bisa mengelola apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Itu salah satu tujuannya. Ya, alhamdulillah anak-anak masih ingat tentang pelajaran kita minggu belakang, ya. Semoga apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran minggu belakang kemarin, baik pun dengan hal ini, itu akan menjadikan ilmu yang berguna, bermanfaat bagi kalian ke depan. Nah, anak bapak sekalian, untuk hari ini masih berkaitan juga dengan materi-materi minggu belakang, ya. Kita akan belajar tentang materi, ya, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya. Ini judul hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi itu pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, sebelum melanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira anak-anak tahu tak apa itu malaikat? Coba, Sylvia, apa malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang bersifat gaib atau tidak terlihat. Kata kawan kamu, malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya, bersifat gaib dan tidak terlihat. Ya. Coba ada yang tahu lagi, malaikat itu sih ada berapa sih jumlahnya yang wajib kita tahu? Coba ya. Ada 10 ya, ada 10 malaikat yang wajib kita tahu. Bagus. Untuk mulai pelajaran pada hari ini sedikit tidak anak-anak paham apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama dapat menjelaskan makna iman kepada malaikat menjadi bagian dari rukun akidah. Jadi kita akan tujuan pertama ini kita jelaskan, kalian bisa menjelaskan ya bahwasanya malaikat itu adalah bagian dari rukun akidah, rukun keyakinan bagi kita. Yang kedua, dapat menyebutkan malaikat dan tugasnya. Nah, bisa menyebutkan malaikat itu apa saja, tugasnya apa saja. Yang ketiga, dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Jadi, beriman kepada malaikat itu apa sih gunanya dengan aktivitas kehidupan kita ini? Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, dapat menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan beramal baik dan menjauhi amal buruk. Jadi ada dampak positif dengan belajar ini nanti sehingga kita bisa mengamalkan, oh ini buruk jangan dilakukan, yang ini yang baik yang harus kita lakukan. Ya. Dari tujuan pembelajaran ini, anak-anak paham? Ya. Anak-anak Bapak, ini dalilnya. Dalil tentang penciptaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, pada anak Bapak, ya Pezi, tolong dibacakan dulu ya surah Al-Anbiya ayat 19 ini. Nah, kawan-kawan anak saya, kawan-kawannya silakan diperhatikan, didengarkan, disimak apa yang dibacakan oleh kawan kita. Silakan.
keselamatan mereka ini hanya salah satunya. Ya, kita lihat dulu artinya. Ya, silakan dibaca artinya ini. Pardon. Berkuat. Dan miliknya siapa yang telah kita tentukan, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, dan mempunyai perasaan tidak dibuangnya, dan tidak pernah merasa takut. Betul. Nanti dari surah Al-Anbiya ayat 19. Ya. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara semua ciptaan Allah ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah ciptakan juga malaikat. Nah, malaikat yang tidak ada rasa angkuh, rasa sombong. Ya, malaikat itu tidak pernah letih, tidak pernah lelah dengan aku yang Allah berikan. Ya, paham ya? Sekarang kita masuk ke materinya. Iman kepada malaikat, pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat itu yakin, meyakini dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, sekaligus kita buktikan dengan perbuatan. Itu iman. Ya. Bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas tertentu. Nah, malaikat itu memang ada, Allah ciptakan. Bukan hanya imajinasi atau rumus belaka, memang Allah itu ciptakan. Ya, dalilnya ini di surah Al-Baqarah ayat 285. Demikianlah pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasul. Sama-sama ketahui kalau kita itu dalam Islam ada rukun iman. Rukun iman kita ada 6. Salah satunya beriman kepada malaikat banyak. Bahkan hitungannya tidak terbilang lah. Hanya Allah yang tahu malaikat itu berapa banyak jumlahnya. Ya. Dalil yang pertama, di mana malaikat itu banyak, Pak? Malaikat itu banyak. Jika Nabi SAW ditakdirkan ke langit, kata Nabi setiap langit itu ada malaikat, langit lagi ada malaikat, langit lagi ada malaikat. Di langit 7 datang ke Baitul Maqdis itu, ya, 7 di langit 7 malaikat bertawaf di Ka'bah di langit itu sebanyak 70.000. Tiap hari berganti. Artinya menandakan kalau malaikat itu banyak. Tapi ya, yang wajib kita imani dan ketahui ada 10. Ini ada 10. Ya, yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril berarti menyampaikan wahyu. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua malaikat Mikail membagikan rezeki. Jadi dia yang mengatur mengelola rezeki yang dibagikan kepada setiap makhluk hidup dari Allah. Entah itu hujan, entah itu tanaman, entah itu uang, entah itu kesehatan. Pokoknya yang berupa rezeki, malaikat Mikail lah yang mengaturnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Israfil. Ya, malaikat yang paling salah satu malaikat yang paling tangguh. Kenapa? Dia akan meniup sangkakala ketika tanda kiamat atau kiamat itu akan datang, akan Allah bangkit. Ya. Yang keempat Israel. Nah, ini malaikat yang paling serem, paling menakutkan buat kita manusia, paling menakutkan buat semua makhluk hidup. Tugasnya mencabutnya. Ya. Yang kelima rakib. Ya. Mencatat amal baik di. Jadi diceritakan kalau orang itu katanya dia ada di sebelah kanan. Ya, mana kita dia ikut katanya untuk mencatat semua amal baik di. Yang keenam akhir. Ya, mencatat amal buruk. Segala perbuatan buruk kita dicatat. Ya. Anak Bapak, kira-kira dengan apa yang Bapak jelaskan paham? Ada. Untuk lebih paham anak-anak Bapak sekalian, silakan perhatikan video yang akan kita putar. Kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah.
Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan, para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu ya video pembelajaran tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana anak-anak? Setelah melihat video itu banyak yang bisa diambil, dipahami? Ya, sudah bisa? Jadi dari tanya video itu, ya nanti semua anak-anak ambil rumahnya, ambil pelajarannya, ya. Setelah ini kita buat kelompok untuk berdiskusi tentang pelajaran kita pada hari ini, baik pelajaran materi yang Bapak sampaikan ataupun dengan penayangan video Pak. Anak-anak sekalian, silakan dibuat kelompoknya berdasarkan urutan. Ya, kelompok 1 Bapak kasih nama Ar-Rahman, kelompok 2 Bapak kasih nama Ar-Rahim, dan kelompok 3 Bapak kasih nama. Ya, sebelum kita berkelompok dan berdiskusi, ya, apa ya sudah lesu, lemas, ya, agak sedikit ngantuk, biar sebentar lagi kita lakukan dulu ice breaking. Bisa ice breakingnya anak? Bisa. Nah, semangat, bisa ice breakingnya? Bisa. Kalau bisa silakan dulu. Coba, speaking pertama, Yuda, silakan dipimpin. Buku PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Coba, sedang kembali. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 berurutan dengan sejarah. Silakan kelompok. Sudah kelompoknya? Oke, dengan pembalikan. Ya, nanti silakan berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang sudah ada dari tadi. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan untuk mengerjakan tugas kelompok diskusi ini, silakan gunakan media, ya, buku pelajaran kita, ya, sudah Bapak sudah bawa HP, silakan cari referensi, ya, untuk berdiskusi itu seluas-luasnya, ya, untuk menemukan hasil diskusi yang maksimal. Nah, pada anak-anak Bapak, silakan diskusikan tugasnya yang sudah diajarkan. Silakan.
Gimana anak? Ada kesulitan? Benar. Benar tak? Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tak ya? Bagaimana? Bagaimana sudah ada teman sekalian? Sudah. Ya? Nah, sudah diskusinya sudah. Ya, silakan kita sampaikan hasil diskusinya. Kita presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, kelompok mana yang mau menyampaikan terlebih dahulu hasil presentasi kelompoknya, diskusinya? Kelompok mana? Kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahim ya. Nah, kelompok Ar-Rahim silakan. Katakan hasil diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 10 malaikat dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu, 2. Mikail menyampaikan rezeki, 3. Israfil meniup sangkakala, 4. Israel mencabut nyawa, 5. Munkar menanyakan amal buruk di dalam kubur, 6. Nangkir menanyakan amalan baik di dalam kubur, 7. Mencatat amal baik manusia, 8. Mencatat amal buruk manusia, 9. Menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil diskusi dari kelompok apa? Kelompok mana lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok mana ayo? Diskusinya? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Dengan cara selalu optimis, mendekatkan diri kepada Allah, senang bersedekah ke orang yang membutuhkan dan banyak bersilaturahmi kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat, serta menjauhi larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak sekalian, setelah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok Rahman, kelompok Ar-Rahim, kelompok Made, ya, ada yang mau bertanya tentang diskusi ini? Ada yang mau bertanya? Kelompok Ar-Rahman, saya mau bertanya kelompok mana? Kelompok Ar-Rahim sekarang? Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa permintaan kepada malaikat sesuai predikasi iman? Nah, itu pertanyaan dari kelompok Ar-Rahman ditujukan kepada kelompok Al-Malik. Silakan kelompok Al-Malik, siapa yang mau jawab? Silakan kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok agama. Iman kepada malaikat dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong manusia untuk berbuat baik. Iman kepada malaikat juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai perilaku, seperti berperilaku jujur dan amanah, berbuat kebaikan, berempati pada orang yang membutuhkan, bersikap rendah hati, berusaha memperbaiki diri, bersikap bersyukur, berusaha mencari rezeki yang halal, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, berpikir positif dan bekerja keras.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok lain dengan jawaban dari kelompok balik? Sudah pas? Sudah. Dengan hasil diskusi ini, Bapak mengambil kesimpulan kalian itu sudah paham, sudah mengerti. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini dapat kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Kira-kira anak-anak Bapak siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Silakan, Pesi, untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Malaikat diciptakan Allah untuk bertugas menjalankan perintah dari Allah. Mereka tidak membangkang dan tidak pula merasa letih. Hal ini tergambar dalam surah Al-Anbiya ayat 19. Secara umum, tugas malaikat adalah menyampaikan risalah kepada Nabi, menjaga orang-orang yang beriman, mendorong manusia untuk berbuat baik, dan berantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang kafir dan munafik. Oleh sebab itu, kita diharuskan selalu introspeksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ezi telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Intinya pada hari ini ya kita harus introspeksi diri dalam kehidupan. Ya, karena dalam kehidupan ini selalu ada yang mengawasi kita. Ada malaikat-malaikat yang menciptakan untuk selalu memperhatikan kita. Ya, nah, Bapak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, silakan kembalikan ruangannya seperti semula. Kembalikan tempat duduknya seperti semula. Ya. Sudah ada Bapak? Ya. Kalau sudah, ya. Kalau sudah, untuk mengukur seberapa paham kalian, seberapa mengerti kalian dengan pelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, yang telah kita ulas tadi, Bapak akan menggunakan evaluasi dulu. Evaluasi dengan memperhatikan lembaran-lembaran soal. Ya. Jadi silakan anak-anak kerjakan. Kalau nanti sudah dikerjakan, nanti dipukul lagi dengan Mbak. Ya, soalnya sudah Bapak bagikan, silakan anak-anak kerja. Sudah? Udah. Sudah? Silakan dikumpulkan dengan ketua kelasnya, diambil. Periksa dulu ya. Alhamdulillah ya, setelah Bapak periksa semuanya ya mendapatkan nilai semuanya di atas kakak. Ada yang dapat nilai 70, ada yang dapat nilai 90, ada yang dapat nilai 100 ya. Saya kasih tepuk tangan dulu untuk yang dapat nilai 120. Dapat nilai 100. 100. Untuk Mardan dapat nilai 100 juga, kasih tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah semuanya dapat nilai di atas KKN 80, 90 dan 100. Kan kalau anak-anak sekalian sudah paham dan sudah Mengerti. anak-anak Bapak sekalian untuk tugas minggu depan ya silakan kalian buat cara berkelompok juga konten YouTube
tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Udahlah. Akan kalian buat nanti berpasangan ya, membuat karangan tentang mencerminkan ya beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini ya, kita merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini menarik atau tidak, bagaimana? Coba siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Sama, silakan tidak refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan dan juga mudah dipahami dengan adanya tayangan PowerPoint dan animasi yang menarik, dan juga kami bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan, sehingga pembelajaran pada hari ini sangat berkesan dan juga menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yuda, Profesor Yuda dengan Bella yang sudah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan Bapak, sampailah kita kepada akhir pelajaran karena jam sudah habis. Ya, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas pimpin kawannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, sebelum kita menutup pelajaran, sama-sama kita ucapkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.